Mars. Nyanan maro dikemas dengan dengan indahnya. Pusjet niki dari Skor Bali. Semeton dari Peseraman Kayu Manis. Sesepuhnya Mahaprabu Wido Baktas. Wahyu, anak di sini. Apa? Mungkin dia lingkupan. Foto-foto tuh. Iki video nih. Semeton Hindu Bali. Semua ormas komponen Tindih Bali, Belo Bali. Ayo. Gerakan Kearifan Nusantara adalah berkaitan dengan adanya pertama berkaitan dengan adanya laporan-laporan yang ditindaklanjuti Bapak di Ketentuan Kebetulan Apelat Polda Bali bahkan beberapa tokoh masyarakat yang dilaporkan di Polda Bali. Jadi menyikapi hal tersebut ternyata setelah diteliti beliau itu ternyata pernah melakukan tindak pidana, bahkan sudah terpidana di di Mahkamah Militer berkaitan dengan perkara pembunuhan. Jadi mengacu tersebut kita berasumsi ternyata beliau itu berdasarkan ketentuan daripada Undang-Undang Advokat 18 dan 23 misalnya syarat menjadi advokat itu tidak boleh diancam pidana tahun. Mengajukan ternyata barangkali berkaitan dengan dokumen-dokumen pendukung keabsahan beliau menjadi advokat itu patut ditanyakan. Karena itu kita menanyakan ke pengadilan tinggi selaku pemberi sumpah atau yang membuat acara sumpah berkaitan dengan beliau menjadi advokat. Dari itu beliau diterima oleh KPD dengan sangat terbuka dan memaparkan dokumen-dokumen pendukung daripada terkait dengan berita acara sumpah tersebut, kan gitu. Salah satu dokumennya saya melihat ada unsur kekuatan dalam hukum yang nanti akan kita persoalkan tentunya dari tim hukum apakah
dari organisasi advokat di mana beliau bernaung. Tokoh advokat ini akan diupayakan kami surat sebagai rekomendasi kepada KPT untuk kalau memang ada pelanggaran akan dilakukan pencabutan atau pembatalan daripada berita acara sumpah yang dilakukan oleh organisasi. Setelah itu sehingga tidak ada lagi advokat-advokat yang kembali kan kita ingin menjaga juga dari tim advokat menggerakkan kearifan Nusantara ini tidak ada advokat-advokat yang dituliskan begitu melanggar daripada dituliskan. Nah, saya kira itu inti pokoknya dan Ketua Pengadilan Tinggi sangat apresiasi dengan ini apalagi menjaga bahwa advokat khususnya advokat Bali supaya tidak ada lagi yang hal-hal seperti ini. Saya kira itu mungkin nanti ditambahkan dengan rekan saya dulu. Ya, pada intinya tadi kita menyampaikan surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar bahwasannya tidak memenuhi syarat untuk disumpah menjadi advokat karena sesuai dengan Undang-Undang Advokat Undang-Undang 18 tahun 2003 khususnya pasal 3 ayat 1 huruf H dan I itu salah satu menyebutkan bahwasanya tidak boleh dipidana dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih, sedangkan yang bersangkutan adalah putusannya sudah inkrah baik di pengadilan pertama di Mahkamah Militer, kemudian bandingnya juga, dan pengadilan Mahkamah Agungnya. Jadi itu dasar kami untuk melaporkan atau mengadukan yang bersangkutan agar berita acara sumpahnya dibatalkan. Dan tadi KPT menyarankan agar kita juga bersurat ke organisasi induk yaitu yang sebelumnya di KAI, sekarang beliau naungannya adalah di Perak. Jadi itu saja concern kami. Kami ingin bawa surat, kemudian kami juga melampirkan bukti-bukti pendukung, yaitu putusan dari Mahkamah Militer, dari tingkat 1, kemudian bandingnya, kemudian juga dari Mahkamah Agung. Dan yang kami lampirkan juga adalah berita acara sumpah. Ya, dan tadi kami sudah dapatkan juga, sesuai dengan info dari KPT, kami sudah lihat juga suratnya, bahwasannya ada surat pernyataan dari Pengadilan Negeri Denpasar bahwasannya yang bersangkutan tidak pernah dipidana. Artinya ada syarat ketentuan itu yang diduga dipalsukan oleh yang bersangkutan, dan kita akan kejar ini dan mungkin kita akan buat laporan secara pidana juga nanti. Ya, itu sih tambahan dari kami ya. Terima kasih. Ada kaitannya dengan ini Pak, dia sebagai ketua MKKBN ini kedatangan ini. Iya, kedatangannya tentu ada hubungannya dan nanti mungkin Haji Anom bisa menjelaskan terkait dengan itu. Kami dari sisi legalitas saja, dari sisi hukum aja. Silakan ya, saja. kami ini dari gerakan kearifan Hindu Nusantara, kemudian juga bersama-sama dengan teman-teman dari Forum Koordinasi Hindu Bali, Forum Komunikasi Taksu Bali, yang dimana forum ini anggotanya sangat banyak sekali, ya salah satu adalah dari APN ya, kemudian Taksu Bali Dwipa, Taksu Bali Dwipa, Puskor Bali, Skor Bali, dan saya sebagainya, dan Desa Adat Sandi Murti, Cakrawayu, yang sekarang ini semua hadir, termasuk yayasan Jaringan Hindu Nusantara. Jaringan Hindu Nusantara. Jadi nah ini bersama-sama untuk artinya teman Brahmastra juga datang. Brahmastra, nggih. Jadi melakukan pelaporan, artinya pengaduan pada Pengadilan Tinggi yang tadi sudah dijelaskan. Nah intinya kita itu dari semua elemen masyarakat Hindu Bali di Indonesia itu aware atau punya kepedulian terhadap apa yang dilakukan oleh oknum tersebut, di mana sudah justru mengganggu ketentraman dan marwah dari kehinduan Hindu yang ada di Nusantara ini, Hindu Bali ini. Karena mereka itu mengatasnamakan sampradaya, jadi mengatasnamakan suatu gerakan yang bertentangan, yang berlawanan dengan Hindu Bali. Jadi persoalannya adalah itu. Nah sehingga ya kita sebagai umat Hindu Bali, jadi bukan membela agama, tapi punya kepedulian untuk menjaga ngajegang keagamaan ini jadi di Bali, dan bukan dengan rasa kebencian, tidak. Jadi karena ini jalurnya hukum, ya kita lawan melewat jalur hukum juga. Jadi sehingga tidak ada gerakan-gerakan yang di luar daripada itu. Jadi itu intinya. Jadi teman-teman ini semua
Dan ini betul-betul gerakan dari umat Hindu di Nusantara ini yang artinya punya kepedulian terhadap Hindu di Nusantara ini yang sedang diobok-obok oleh ajaran-ajaran asing yang kita sudah tahu semua bahwa tidak bertujuan untuk membesarkan atau tidak bertujuan untuk mengajukan Hindu Nusantara ini. Jadi itu. Oke. Dan nanti kami bisa kasih press release-nya juga. Jadi tolong jadi ininya biar lebih lengkap. Nama lengkap Surya Anom. Surya Anom. Oke, oke. Sebagai napi Yang digerakkan ke Arifan Hindu Nusantara sebagai ketua bidang Dharma Agama. Kemudian di Swastika Bali sebagai ketua Dewan Pengawas Swastika Bali. Oke. Jagat Bali. Iki pesan saking Indonesia yang membela Jagat Bali Napi Malih berkait dengan kearifan lokal, desa adat, nika tidak bisa ditawar. Amun nika mana di tiang matur, sok semua pengen banget ngiring berjuang bersama-sama untuk seterusnya. Oh iya aja makin mantan. Sampun nika kayak? Ya, siap. Sok semua. Ini singkat mantan. Ini dulu. Semua pengen banget sama. Oh gitu. Taksi Bali wilayah Buleleng sekaligus juga ketua DPP Bukit Balapan Nusantara. Tapi sana Rausang Wau Bapak yang sangat setuju sekali dan bangga dia yang mempunyai tokoh seperti Bapak yang sangat peduli dengan Hindu Dreste Bali. Ya, di samping itu menganjurkan untuk bergerak terus. Kami sudah 2 bulan ini terus bergerak Bapak. Ya, di Buleleng Kabupaten pertama kami setiap kecamatan sudah mengadakan deklarasi langsung menandatangani pernyataan menolak dan memberantas AK di desa adat Widangaya. Di media. Sudah dan dokumennya juga sudah saya pegang. Ya, nanti akan saya laporkan ke MDA. Jadi semua di sana sudah menandatangani 9 kecamatan dan 5 asram terbesar ya yang ada di Buleleng seperti di Pelabuhan, di Banyuning, di Calasangker, Sambangan dan di Seririt itu sudah saya tutup bersama desa adat, bukan saya yang menutup. Kami kan tidak ada wewenang untuk menutup. Dengan persuasif dan pendekatan elegan dengan tegas, akhirnya pemilik asram menutup asramnya sendiri. Tetapi di media, di framing, dibulak-balikan faktanya oleh yang namanya Nurasi ini. Dibilang ormas menutup asram. Makanya saya tertabak gitu. Jadi itulah pergerakan kami ya di Buleleng, jadi bergerak nyata didukung oleh organisasi-organisasi yang peduli nyata dengan Buleleng, dengan Hindu Dreste Bali. Jadi kami tidak membawa massa ke asram-asram, tidak. Dengan pendekatan MDA, kami sudah punya MOU dengan MDA. Dan sekarang setelah hasilnya ini luar biasa, justru MDA Buleleng tetap meminta kami untuk mendampingi di setiap pergerakan MDA. Apalagi sekarang di Buleleng ada bendesa yang membelot, bendesa yang terpapar di Tinggarsari, ya, pura desa yang sudah diwarisi dari turun-temurun desa Tinggarsari termasuk desa tua nih. Pura desanya mau dirubah, mau dihancurkan, sehingga kami turun nantinya akan mengadakan persamuan Paruma nanti. Kami mendampingi ketua MDA di Buleleng. Jadi itulah yang dia bisa sampaikan kepada Bapak. Jadi sangat nyambung, saya sangat bangga sekali. Ternyata masih ada tokoh Bali, ya. Karena saya lihat di media seperti Wedetar, ini aduh semuanya kok malah menghina leluhur kami. Ya, apalagi tadi disinggung Empu Kuturan. Kapan lagi kita mencari kuburan lagi? Ini akan ada patut sekali bahasa itu. Ya, niki ampun putu-putu wayah Empu Kuturan niki ampun wirang. Ya kayak Wirarto makin ampun rawuh makin ini memunculkan putu-putu wayahnya supaya wirang dengan Indian apa yang disebut dengan Dreste Hindu Dharma Dreste Bali. Ini dah kearifan lokal kita. Nggih, saya duduk dengan Pak Wasati nggih.